Segala puji bagi Allah, rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya sehingga kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah atau 2022 Masehi oleh pengurus Masjid Al-Ansar Perumnas Atakkai bekerjasama dengan Lurah Atakkai, pengurus BKNT Perumnas Atakkai dan kerukunan warga Perumnas Atakkai serta seluruh jamaah Masjid Al-Ansar Perumnas Atakkai. Kami buka
bersama-sama merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya acara kita pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami buka susunan acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa oleh Imam Kelurahan Atakai, dalam hal ini Bapak Imam Mahdi SPD. Kepada Bapak ilaiha kami masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamur rusuli Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hadzal khaira fi maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatna minan nari wal aqwam jalisa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya ma kama rabbiyani saghira. Allahumma ftali abwaab rahmatika wa maghfiratika wa adkhilna. Allahumma inna nas'aluka hadzal huda wa tuqa wa fawqina. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Habib Muhammad Fajri kepada Al-Ustaz ilaiha fadal masykur. قد خلت
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Lurah Akan yang selama ini selalu bertanya kapan dilaksanakan maulid. Alhamdulillah pada kita sudah dilaksanakan hari ini. Kita mendapat dukungan support dari Pak Lurah yang setiap saya sama-sama selama kapan maulidnya. Alhamdulillah kita. Yang saya hormati Bapak penceramah, membawa hikmah, Bapak Mansur Maju Bestagi. Kebetulan juga baru kali ini tertunda acara dan tadinya kita mengedarkan tanggal 15, tapi beliau tidak punya waktu. Pak Ustaz, nanti tanggal 16 baru punya waktu, dan kami tahu bahwa Pak Mansur ini, Pak Ustaz ini adalah idola di Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
12 tahun beliau selama belajar selama bulan suci Ramadan, dan kita berbahagia Pak sudah mendapatkan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beserta Pak. Yang saya hormati Bapak Kelurahan Letangkai beserta Bapak Kepala Lingkungan dan Ibu Bapak. Yang saya hormati seluruh majelis taklim, ada undangan yang hadir dari berbagai bentuk. Alhamdulillah telah melalui kita laksanakan, dan kami tahu bahwa tidak ada keramaian tanpa majelis taklim. Karena semuanya ini kami sampaikan baik dari belajar taklim, baik dari takwa, baik dari bahkan yang saya tidak sempat membicarakan satu persatu dan ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan kita ini panitia tadi agak kesan atas karena sebelum acara ini hujan deras. Kami menganggap bahwa hujan itu adalah hikmah yang datang buat kita. Oleh karena itu, atas nama seluruh panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapten dan Ibu Rosdiana selamat padanya. Kami ucapkan terima kasih, dan Ibu Rahma dan Kasidana kami ucapkan banyak terima kasih atas pekerjaan yang telah. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang selama 2 hari telah melaksanakan kegiatan untuk bagaimana bisa pelaksanaan ini bagus dan kita memberikan hormat kepada tamu. Dan alhamdulillah selama 2-3 hari kita walaupun masjid kita dalam keadaan nanti Pak pembawa hikmah kita jelaskan bahwa kita punya niat ingin melaksanakan maulid. Oleh karena itu pada kesempatan ini dan kegiatan ini kita tidak bisa lupa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ya Rasulullah kami memperingati hari lahir ya Rasulullah, mudah-mudahan engkau memberikan wasiat, memberikan syafaat kita bersama-sama di dalam surga nanti, amin ya Rabbil Alamin. Kemudian pelaksanaan ini kami sampaikan kepada bapak-bapak ini atas kerjasama dari pihak baik mulai dari Pak Lurah dan para pengurus masjid, jamaah masjid, dan lebih-lebih lagi melaksanakan kegiatan semua yang mengatur adalah majelis taklim. Kami hanya datang saya tetap semua kegiatan ini yang mengaturkan bunga-bunga dan tempat makan semua adalah majelis taklim. Oleh karena itu majelis taklim kami ucapkan banyak terima kasih. Oleh karena itu yang terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari mohon apabila di dalam kegiatan ini terdapat kesalahan, dan pasti ada kekurangan karena kita melihat sebelah kiri kita dalam keadaan darurat. Alhamdulillah kita merasa bangga bahwa dalam keadaan darurat tetap juga melihat. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa kegiatan maulid ini semakin hari semakin meningkat. Biasanya endek itu hari 10, sekarang sudah 74 endek di belakang kita ya. Alhamdulillah luar biasa yang meletaknya ini. Di situ akan menjawab masyarakat semua letaknya. Oleh karena itu atas nama di tempat ini kepada seluruh jamaah dan khusus yang hadir ini, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan kita dan kita akan ketemu di tahun depan pada maulid akan datang. Amin. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita bisa baik. Kemudian ada perubahan sedikit yang kami sampaikan. Maka biasanya pemberitaan doa
dia apa kok ini kata tempat baru apa kan. Jadi kami lobak mudah-mudahan doa ini, karena doa itu tidak boleh kalau tidak dinikmati dengan artinya kelapa. Biasa doa tidak kita nikmati, kita tidak nikmati doa. Apa begitu doa itu akan selama lagi maka doa itu tak tuan kada itu menyangkakan. Jadi alhamdulillah aman Pak, kami di belakang bersama anak-anakku usaha dan tenang pada satu jalan. Jangan khawatir, usaha ada panitia khusus untuk terluka. Jadi semua unsur yang terlaksana tempat ini kami sampaikan banyak terima kasih khususnya kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar masjid. Sedikit terganggu apabila ada parkiran mobil, semuanya kami mohon dimaafkan. Ada Allah wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Al-Karam Ustaz Mansur Maju SAG serta anak ayat suci Al-Quran, membacakan ayat suci Al-Quran. Dan saya hormati Ibu Kepala Pengadilan Agama serta keluarga yang sempat hadir. Dan saya hormati Bapak Ibu tokoh pembina Masjid Al-Ansar Rumah Takai. Dan saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Rumnas serta seluruh pengurus. Dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, remaja masjid. Dan saya hormati bapak ibu, para tamu undangan, yang bisa saya sebut satu persatu. Dan saya hormati ibu-ibu dari pembina, ketua, anggota majelis taklim dari seluruh masjid yang Atakai yang sempat hadir. Beberapa warna ini beberapa corak merah, kuning, hijau, bijiku, ibinium. Dan saya hormati dan saya banggakan para jamaah Masjid Al-Ansar, anak-anakku semua yang sama-sama saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia sehingga pada malam ini kita bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Maulid. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah terakhir. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan terasa waktu cepat berlalu. Awal pertama saya masuk atau menjadi lurah Takai 5 tahun yang lalu. Ini jalan 5 tahun sekarang saya di Takai. Banyak sekali perubahan di wilayah Rumnas ini. Mulai dari akses jalan, kecuali jalan masuknya tadi saja yang bagus. Mulai dari masuk ke sini lorong belok kanan sampai ke masjid. Alhamdulillah. Jadi biasa mampu kotak. Alhamdulillah semuanya pakai blok sampai ke sini, sampai lagi di masjid. Awalnya kita masuk di sini, masih di bawah ini. Alhamdulillah sudah diangkat oleh pengurus lama, mungkin 2 periode Pak Igas, Pak Harungan 2 periode. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kita semua sehingga bisa kita nikmati.
Dan untuk kepengurusan yang baru lagi, ditambah lagi, sepertinya mau diangkat lagi, katanya mau dibuka tiangnya sehingga luas kelihatan. Dan bukan luas kelihatan, luas nanti kita rasakan bersama, tidak terlalu banyak tiang. Alhamdulillah, itu satu kemajuan, bukan cuma ustaznya yang maju, tapi memang tempat di sini kita juga maju. Alhamdulillah. Betul di serang. Singkat saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting menurut kami, karena ini adalah program nasional, program pemerintah, bahwa untuk bulan 10 dan bulan 11 ini akan dilakukan Reksoset. Ini dilakukan langsung oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Reksosek ini adalah registrasi sosial ekonomi yang akan menjadi data terpadu oleh pemerintah. Jadi saya berharap, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya nantinya memberikan waktunya sebentar untuk menerima orang-orang yang berkunjung ke rumah petugas BPS, petugas Reksosek ini yang akan mendata kita, dan semua warga Indonesia akan didata. Tidak boleh ada terlewatkan satupun, karena banyak sekali biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya data terpadu ini. Data terpadu inilah nantinya yang akan digunakan oleh pemerintah menentukan arah pembangunan. Salah satunya adalah penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Itu semua nantinya yang akan digunakan, akan terpadu, akan terpusat, dilaksanakan oleh BPS, dan kemudian setelah dilakukan pendataan untuk bulan ini, bulan 10 dan bulan 11, akan di-store kembali ke BPS. Nanti setelah di BPS diolah di tahun 2022, didata di tahun 2022, 2023 nanti dilakukan FGD, perkenalan lagi ke masyarakat bahwa inilah data hasil olahan dari BPS, dari petugas-petugas semua. Dan setelah itu akan diserahkan ke Bappenas, Badan Percepatan, Badan Pembangunan Nasional, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas lah nantinya yang akan memegang data ini, dan kemudian dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian yang membutuhkan. Apakah misalnya Kementerian Sosial yang selama ini menyalurkan bantuan ke masyarakat melalui data-data DTKS, sekarang akan terpadu nantinya. Tapi di pada maksud gue paling tahun 2025 akan digunakan. Jadi untuk saat sekarang masih untuk penerima baik BPJS Kesehatan, baik penerima bantuan lainnya, itu nantinya akan terpusat di situ. Tidak menggunakan data DTKS yang selama ini kita gunakan, tapi untuk sementara tetap itu kita gunakan. Dan makanya saya bilang semuanya akan didata, mulai dari kaya sampai miskin, semuanya, mulai dari yang tunanetra sampai apa, semuanya akan didata. Jadi kalau ada saudara ada tetangga yang belum ada di tempatnya, sampaikan ke petugas pendata bahwa ada orangnya ini, kami itu tahun lalu kami itu mulana keluargana Eko kampung lain mungkin cuma 1 bulan, berikan informasi sejelas-jelasnya. Dan kita juga memberikan informasi kepada petugas pendata nantinya, perlihatkan kartu keluarga ada terhubungi, karena ini yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya, menentukan arah pembangunan ke depannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, bahwa marilah kita bekerja sama
saling membantu, mempercepat pendataannya. Ada Ibu Sundari yang melakukan pendataan, ada Ibu Helmi, dan ada Bu Kontesa. Bu Kontesa 3 koordinatornya ini ceritanya, bukan pencacanya. Ada 3 pencacanya, ada 9 pencacanya kalau tidak salah, 9 kalau tidak salah, yang akan turun ke lapangan mendata seluruh masyarakat. Tujuannya tadi saya bilang untuk penanganan kemiskinan, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi terarah nih rumah pembangunan, terarah nih data dengan tempat tinggi data. Jangan sampai nantinya ke depannya di tahun 2025 lah yang kita gunakan data ini, datanglah nanti lagi keluarga tahun 2023 maka dah. Bete kan ayah mau doke balure mungkin ya dengan kayak data kan. 2023 dia datang, sedangkan pendataan dilaksanakan tahun 2022, sedangkan nanti pembangunan itu data yang kita gunakan data di tahun 2025 paling cepat nanti itu digunakan di tahun 2025. Jadi makudana nih, nah kadang-kadang si pemerintah kada Pak Presiden yang Pak Lurah di mereka bina nih padahal apa kalau cerita anak tahun 2023 nih yang pertama ke kampungnya menjadi warga miskin dan selalu menyalahkan pemerintah, tidak pernah terdata. Tapi kalau ini nanti reksosek semuanya pasti terdata. Kalau dia misalnya warga baru datang ke sini pasti terdata di kampung lain, karena ini satu Indonesia di data. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terakhir saya mengatakan bahwa marilah kita sama Abang Maliki, karena Perumnas adalah contoh saya kepada perumahan-perumahan yang ada di Atakai, bahwa di sana kekompakan selalu terjaga, kekompakan, membangun kerjasama yang baik sesama masyarakat. Nah, itu yang selalu saya tunjukkan di tempat-tempat di mana kami kunjungi. Jadi saya berharap dipertahankan kekompakan sama Ama Maneki, karena sini paling macawe adalah sesama tetangga atau satu kompleks. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan mengucapkan akhir kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Bunda Al-Ustaz Mansyur Maju SAG. Kepada Bunda Ilaiha falyatafaddal. Kenapa laki-laki tidak boleh jadi guru TK? Insya Allah seminggu mana cap kudu jilan adura, mak semua jambang, mak semua